Azidzul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi Al-Mu'izul Mudilus Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabirul Halimul Adimul Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Abidul Muqit Al-Hasibul Jalilul Karimur Raqibul Mujib Al-Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'is Asyahidul Haqqul Waqilul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muhsin Mubdi'un Mu'id Al-Muhyil Mumitul Ayyul Qayyumul Wajid Al-Majidul Wahidul Ahadus Somadul Qadirul Muqtadir Al-Fitur Awalul Akhirut Dhahir Al-Batinu Walil Muta'arul Barut Tawab Al-Muntaqimul Afuwur Ra'uful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughnik Malik Abdarun Nafi'un Nurul Hadil Badi Al-Baqil Warisur Rasyidus Sabur. Oke, terima kasih Fahri untuk pembacaan Asmaul Husnanya. Sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Yang lain Ibu harap besok bergantian ya. Radian, Zahra, Damar, Akbar, Zikri, Nita, Kevin, Nasril, Desrika, dan Delan. Jadi semuanya harus bisa ya. Kalau masih belum hafal silahkan lihat catatannya, nggak apa-apa. Oke. Gerak berupa sirip dan ekor fungsinya adalah untuk berenang. Amfibi hewan yang hidup di dua alam. Amfibi memiliki alat gerak berupa kaki. Gunanya adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang. Contohnya hewan amfibi yaitu katak, salamander, sesilia, dan lainnya. Apes kelompok burung. Apes memiliki alat gerak berupa sayap dan kaki. Sayap terdapat pada burung, contohnya burung kakak tua, burung pipit, burung hantu. Sedangkan kaki terdapat pada burung unta. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Reptilia memiliki alat gerak berupa kaki seperti buaya. Mereka juga memiliki alat gerak berupa otot paruh terdapat pada alat. Kemudian ada juga yang memiliki otot dayang terdapat pada penyu. Gunanya adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Mamalia yang menyusui. Mereka memiliki alat gerak berupa kaki dan juga sirip. Kaki terdapat pada hewan kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan sirip terdapat pada paus dan lumba-lumba. Fungsinya alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Oke, terima kasih Akbar, lengkap sekali catatannya. Berarti benar-benar memperhatikan video Ibu Dwi ya. Ibu Dwi itu dari rangkuman semua itu harus dirangkum dalam 5 menit. Coba ya, barangkan membuat video dari semua alat gerak hewan, waktunya cuma 5 menit. Jadi Bu Dwi kadang agak ngebut nyekannya ya, menceritakannya agak ngebut, kadang juga agak lambat ya. Itu bisa kalian pelajari nanti kalau kalian misalnya Ibu tugaskan membuat video tentang apa, itu harus diperhatikan waktunya ya. Karena waktunya dibatasi, semua materi harus masuk, seperti itu jadinya videonya ya. Jadi tolong dipahami ya. Karena Ibu menjelaskannya di situ waktunya terbatas.
kalau kalian di dalam bukunya, sepanjang hari bukunya kalian bawa, jangan untuk bantal tidur saja. Ya, artinya bukunya jangan digeletakkan aja, biar aja nunggu Ibu Dwi pelajari, nggak bisa ya. Karena Ibu Dwi pelajari di ruang ini cuma sebentar aja. Beda kalau kita tatap muka ya. Sepuas kalian bertanya jawab di situ jamnya ya. Meskipun jamnya terbatas, Ibu harap di ruang Zoom ini semua materi bisa dipahami ya dengan contoh-contoh video dari Ibu ataupun dari keinginan kalian untuk belajar sendiri. Misalnya, Bu, saya membaca buku ini, kok saya nggak paham ya, ini maksudnya apa? Itu boleh ditanyakan ya. Ibu nggak pernah batasi kalian harus belajarnya halaman ini sampai ini saja. Tapi karena itu buku sudah kalian pegang, maka boleh dibaca pelajari sampai halaman akhir pun boleh. Itu kalian berarti memanfaatkan waktu belajar di rumah. Jangan nunggu waktunya nge-zoom aja baru belajar. Dapat berapa menit aja nanti kalau di zoom ya. Makanya Ibu selalu tekankan kepada kalian untuk belajar membaca dan memahami buku yang telah dipinjamkan dari perpustakaan. Atau yang sudah kalian beli di luar sekolah boleh ya. Sebagai buku sumber kalian belajar di kelas 5. Oke, kita lanjut kembali. 1. Ikan. Ikan mempunyai alat gerak yang berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. 2. Hewan amfibi mempunyai alat gerak berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Contohnya adalah kata Aves. Aves mempunyai alat gerak berupa sayap dan kaki. Fungsinya adalah berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Contohnya burung, kakak tua. 4. Reptilia. Reptilia mempunyai alat gerak berupa kaki atau otot perut, kaki dayung. Fungsinya adalah berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Contohnya buaya dan ular. 5. Mamalia. Hewan mamalia mempunyai alat gerak berupa kaki dan sirip. Fungsinya adalah berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Contohnya adalah lumba-lumba. Sudah Dian. Oke, singkat padat ya dari Dian. Terima kasih sudah memperhatikan video yang Ibu kirim dan sudah membuat rangkuman singkatnya. Kemudian siapa lagi? Silahkan angkat tangannya. Pahri. Oke, Pahri silahkan. Mic-nya ya. Alat. Ya, sudah. Alat gerak hewan. 1. Ikan. Nama organ gerak sirip dan ekor. Fungsinya berenang. Kata. Nama organ gerak kaki. Fungsinya berjalan, melompat, berenang. Burung. Nama organ gerak sayap dan kaki. Burung unta berlari dengan kaki. Fungsinya berjalan, berlari, dan terbang. Ular. Nama organ gerak kaki, otot perut, kaki dayung, contohnya penyu. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, berenang. Kambing. Nama organ gerak kaki, sirip pada paus dan lumba-lumba. Fungsinya melompat, berjalan, berlari, berenang. Kadal. Nama organ gerak kaki. Fungsinya berjalan dan merayap. Oke, sudah Pak. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau kadal nanti nyebutnya reptil ya, karena dia salah satu dari reptilia ya. Diingat ya, tadi kan ada mulai dari mamalia, aves, reptil, dan lainnya. Oke, siapa lagi yang sudah? Contoh alat gerak pada hewan. 1. Ikan. Ikan alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. 2. Amfibi mempunyai alat gerak berupa kaki. Contohnya katak.
mempunyai alat gerak berupa sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk terbang dan berlari. 4. Reptilia mempunyai alat gerak berupa kaki dan otot perut. 5. Mamalia mempunyai alat gerak kaki dan sirip. Contoh yang berkaki: gajah, badak, kerbau, dan sapi. Contoh yang bersirip: paus dan lumba-lumba. Oke, terima kasih Delon. Hewan dan fungsinya. 1. Alat gerak pada hewan ikan adalah sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang. 2. Amfibi, alat geraknya adalah kaki. Gunanya adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kelompok burung atau aves mempunyai alat gerak berupa sayap dan kaki. Reptilia mempunyai arah gerak yaitu kaki seperti buaya. Kemudian juga mempunyai alat gerak berupa otot perut terdapat pada ular. Sudah? Oke, Nizam sudah Nizam? Silakan Nizam. Nizam. Ayo, sudah dibacakan. Alat gerak hewan. 1. Ikan, alat gerak ikan, sirip dan ekor, fungsi berenang. 2. Katak termasuk hewan amfibi, alat gerak kaki. 3. Burung, sayap 2 kaki, fungsinya terbang dan berlari. 4. Mamalia contohnya. 5. Kambing, nama mamalia contohnya. Kambing, nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan. 6. Kadal termasuk hewan reptil, fungsinya berjalan dan alat geraknya kaki dan perut. Oke, terima kasih. Ikan adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk membantu ikan berenang. Sirip terletak pada berbagai tempat. Fungsinya untuk bergerak maju, bergerak, berputar, memperhatikan posisi tegak. Nomor 2. Alat gerak amfibi seperti katak dan fungsinya. Katak organ geraknya adalah tangkai, kaki fungsinya tungkai belakang untuk melompat, tangkai depan sebagai penahan tubuh saat mendarat. Nomor 3. Model adalah gerak pada burung organ. Gerakan adalah sayap dan kaki, fungsinya sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan. Nomor 4. Model alat reptiliana bergerak pada cara melantah, yaitu dengan menggunakan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat seperti buaya. Ular, kaki buaya berfungsi untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Ular, organ bergeraknya otot perut, fungsinya untuk pergerakan meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Nomor 5. Alat gerak pada mamalia kambing, organ gerakannya adalah kaki, fungsinya untuk berjalan dan melompat. Makasih Bu. Oke, terima kasih Dira. Hari ini sendirian kah? Temannya nggak ada ke situ lagi? Belum datang Bu. Belum datang. Aduh, jam segini belum datang atau belum bangun ya? Masa belum bangun? Sudah siang begini? Nanti sebentar lagi kan Zoom-nya habis. Zoom-nya kan sudah Ibu kasih tahu waktunya Zoom itu paling lama 1 jam ya. 1 jam. Kalau Ibu mau perpanjang bisa sampai 2 jam. Tapi kalau ini kalian cukup 1 jam. Oke, dilanjut yang lain. Alat gerak hewan dan model alat gerak hewan. 1. Hewan ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. 2. Amfibi yang mempunyai alat gerak berupa kaki, gunanya untuk berjalan, melompat, berenang. Contoh katak. 3.
buaya mempunyai gerak berupa sayap dan kaki. Misalnya sayap terdapat pada burung kakak tua, burung pipit, burung hantu, sedangkan kaki untuk empat reptil gerak yaitu seperti buaya, ekor perut seperti pada hewan ular, dan mempunyai kaki dayung. Alat gerak ini terdapat untuk berjalan, sayap, memanjat, dan berenang. 5. Mempunyai alat gerak berupa kaki, sirip, kaki. Yang terdapat pada hewan kerbau, sapi, dan kuda. Sirip terdapat pada paus dan lumba-lumba. Alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Oke, terima kasih Zikri. Oke, jadi hari ini kita juga belajar AKM di paket 1 halaman 54 ya. Mulai dari halaman 54, coba kita lihat sama-sama. Di situ terlihat gambar apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Penyakit gondok dan pencegahannya. Ya. Di dalam foto itu terlihat apa itu? Benjolan di gondok. Terlihat di mana penyakit gondok itu, di kaki atau di mana? Leher. Nah, makanya diperjelas ya. Ini Bu, lehernya ada seperti benjolan besar. Nah, itu namanya penyakit gondok. Ada tetangga kalian yang punya penyakit gondok? Nggak ada. Siapa tahu ada tuh keluarganya atau tetangganya ya yang punya penyakit gondok. Oke, kita coba lihat apa sih penyakit gondok itu dan bagaimana pencegahannya. Ini 5 menit lagi Ibu upgrade, setelah itu Ibu tutup dulu ya. Silahkan dibaca Radian. Pencegahannya, selama minggu ini ayah mengeluh tenggorokannya sakit dan sulit menelan. Di leher ayah juga terdapat benjolan. Ayah juga mengalami lemah dan lesu. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata kelenjar tiroid ayah membesar. Ayah mengalami penyakit gondok. Penyakit gondok berbeda dengan penyakit gondongan yang disebabkan oleh virus. Penyakit gondok disebabkan oleh kelainan kelenjar tiroid. Penyakit ini umumnya terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Benjolan tersebut disebabkan oleh kelenjar tiroid yang membesar atau bengkak. Gondok dapat terjadi karena tubuh kekurangan yodium sehingga membuat kelenjar tiroid bekerja lebih keras dan akhirnya membesar. Akibatnya terdapat benjolan di leher. Kondisi tersebut membuat penderita penyakit gondok sulit bernapas, sulit menelan, suara serak disertai batuk, dan nyeri di bagian leher. Penyakit gondok dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung yodium. Asupan yodium bisa didapat dari makanan laut, ikan laut, kerang, udang, rumput laut, atau gram beryodium. Selain makanan laut, susu sapi, yogurt, sayur, dan buah-buahan juga mengandung yodium, meski kadar lebih sedikit dibandingkan makanan laut. Kita juga perlu menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan bergizi. Oke, jadi sudah dijelaskan tentang penyakit gondok, sebab-sebabnya, dan juga pencegahannya. Sekarang kita perhatikan pertanyaan 1 ya. Coba kita perhatikan dulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang,